Selamat pagi, selamat siang, Ibu Tania, selaku dosen penguji dan rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Saya Domingus Ribeiro da Silva dengan NIM 243600019. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah Adaptasi Perubahan Iklim dalam Manajemen Aset dengan judul Manajemen Aset Bangunan Sistem Jaringan Air Limbah di Dili, sebuah adaptasi terhadap perubahan iklim dan kondisi geoteknik. Proyek strategik di Dili. Bapak Ibu sekalian, proyek jaringan air limbah di Dili merupakan infrastruktur berskala besar. Rencananya akan dibangun 245 km pipa utama dan 480 km sambungan rumah yang akan melayani area seluas 15 km persegi, mulai dari wilayah pesisir hingga perbukitan. Tantangan utama proyek ini ada dua. Pertama, kondisi geoteknik yang kompleks dengan adanya zona tanah lunak di beberapa lokasi. Kedua, dampak perubahan iklim seperti peningkatan risiko banjir dan kenaikan muka air laut yang mengancam infrastruktur. Kedua, tantangan ini harus dikelola dengan baik agar investasi besar ini dapat memberikan manfaat jangka panjang. Fungsi strategis aset. Pertama, pelayanan publik. Jaringan ini bertugas mengangkut air limbah dari rumah tangga dan industri menuju instalasi pengelolaan secara aman dan efisien. Kedua, keselamatan. Dengan sistem yang baik kita mencegah kontaminasi tanah yang banyak digunakan, kontaminasi air tanah yang banyak digunakan warga, sekaligus menghindari penyebaran penyakit. Ketiga, keberlanjutan lingkungan. Air limbah yang terkelola dengan baik akan melindungi ekosistem pesisir di Dili, termasuk pantai dan terumbu karang yang menjadi kebanggaan kita. Keempat, pertumbuhan ekonomi. Sanitasi yang baik mendukung sektor pariwisata dan perikanan yang pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kondisi lingkungan dan geoteknik. Mari kita telah kondisi lingkungan tempat aset ini akan dibangun. Dari sisi hidrologi, curah hujan tahunan di Dili mencapai 1,2 mm per tahun dengan musim hujan pada Desember hingga Mei. Ini berpotensi menyebabkan banjir di daerah dataran rendah. Dari sisi oseanografi, sebagai kota pesisir dan pasang surut air laut sangat mempengaruhi muka air tanah. Di dekat pantai, muka air tanah bisa sangat dangkal. Dari sisi geologi, telah dilakukan pengeboran borehole di 59 titik borehole yang tersebar di seluruh wilayah studi, yaitu di Dili Barat bagian Komoro. Hasilnya menunjukkan variasi tanah yang kompleks, yaitu ada lempun, lunak, pasir, lanau hingga lapisan keras berupa beach rock dan koral. Terakhir, perubahan iklim menambah tantangan. Intensitas hujan ekstrim diperkirakan meningkat, frekuensi banjir bertambah, dan muka air laut terus naik. Semua ini akan berdampak langsung pada infrastruktur yang akan dibangun. Analisis geoteknik sebaran titik borehole. Pada slide ini saya tampilkan peta sebaran 59 titik borehole yang diklasifikasikan berdasarkan nilai SPT rata-rata, yaitu parameter yang menunjukkan kepadatan tanah.
kuning menandakan nilai SPT di bawah 10, yang berarti tanah lunak. Titik-titik merah ini banyak ditemukan di daerah pesisir dan dataran banjir. Dan abu-abu untuk nilai dengan NSPT antara 10 hingga 30 menunjukkan tanah dengan kepadatan sedang. Dan terakhir merah itu untuk nilai di atas NSPT di atas 30, yaitu tanah padat yang umumnya berada di daerah perbukitan. Zona merah adalah zona yang perlu kita waspadai. Tanah lunak berisiko tinggi mengalami penurunan jika dibebani oleh pipa dan material di atasnya. Peta ini menjadi dasar penting untuk perencanaan trase pipa dan prioritas pemeliharaan. Profil tanah dan risiko penurunan. Mari kita lihat lebih detail bagaimana tanah lunak bisa merusak pipa. Pada titik-titik dengan nilai SPT di bawah 4, tanah dikategorikan sangat lunak. Di sini penurunan tanah dapat mencapai 5 hingga 10 cm dalam beberapa tahun pertama setelah konstruksi. Penurunan ini tidak akan merata sehingga menimbulkan penurunan diferensial. Akibatnya pipa akan mengalami tegangan berlebih, terutama pada sambungan-sambungannya. Jika tegangan ini melampaui kekuatan material, maka yang terjadi adalah kerusakan struktural. Pipa bisa retak, patah, atau sambungan pipa bisa bocor. Kebocoran ini sangat berbahaya karena air limbah akan merembes ke tanah dan mencemari lingkungan. Jadi data NSPT bukan sekedar angka, tapi alat untuk memprediksi dan mencegah bencana. Konsep manajemen aset. Untuk mengatasi semua tantangan ini, kita perlu menerapkan manajemen aset yang baik. Manajemen aset adalah proses terintegrasi untuk memaksimalkan nilai aset sepanjang siklus hidupnya dengan biaya optimal. Proses dimulai dari perencanaan saat kita memutuskan di mana pipa akan diletakkan. Kemudian inventarisasi, yaitu mendata semua aset yang kita miliki. Lalu penelitian kondisi untuk mengetahui apakah aset masih sehat. Selanjutnya, pemeliharaan dan rehabilitasi. Terakhir, jika aset sudah tidak layak, dilakukan penghapusan dan penggantian. Prinsip utamanya meliputi siklus hidup aset, kinerja, risiko, dan biaya siklus hidup. Penilaian kondisi dan pemeliharaan. Bagaimana cara menilai kondisi jaringan-jaringan pipa? Mari kita bahas bersama. Pertama, metode inspeksi. Yang umum dilakukan adalah inspeksi visual secara rutin. Kedua adalah inspeksi CCTV dengan kamera yang dimasukkan ke dalam pipa dan dinilai dengan indeks standar seperti PACP. Berikutnya adalah pemantauan tekanan dan debit untuk mendeteksi kebocoran atau penyumbatan. Dari inspeksi ini kita bisa mengidentifikasi jenis kerusakan, yaitu kerusakan struktural, di mana pipa retak, patah, atau berubah bentuk. Kerusakan hidraulik adalah aliran tersumbat atau kapasitas berkurang. Jenis kerusakan material yaitu kerusakan korupsi pada pipa, logam, atau beton. Dan jenis kerusakan lingkungan yaitu erosi di sekitar manhole atau pipa terapung akibat banjir. Berdasarkan temuan ini, kita menyusun strategi
pemeliharaan, yaitu satu, pemeliharaan rutin, di mana pembersihan manhole, inspeksi visual dilakukan secara berskala. Dan berikutnya adalah pemeliharaan berkala, yaitu menggunakan CCTV setiap 5 tahun dan uji tekanan. Berikutnya adalah strategi pemeliharaan darurat. Respon cepat jika terjadi kebocoran atau penyumbatan besar. Prioritas penanganan didasarkan pada risiko dengan zona tanah lunak dan kepadatan penduduk tinggi mendapat prioritas lebih besar. Sesuai tema mata kuliah kita, adaptasi perubahan iklim harus terintegrasi dalam pengelolaan aset. Yang pertama, terhadap peningkatan intensitas hujan, kita perlu mendesain kapasitas lebih besar, menambah pompa di area rawan banjir, dan melindungi manhole agar air tidak masuk. Kedua, terhadap kenaikan muka air laut, kita pasang check valve untuk mencegah aliran balik, tingkat elevasi manhole, dan gunakan material tahan korosi seperti HDPE. Ketiga, terhadap suhu ekstrim, material HDPE yang fleksibel dan tahan suhu menjadi pilihan tepat. Terakhir, aspek keberlanjutan, kita harus menggunakan material ramah lingkungan, meningkatkan efisiensi energi pada stasiun pompa, dan mengintegrasikan dengan sistem drainase hijau untuk mengurangi beban banjir. Rekomendasi dan kesimpulan. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan rekomendasi dalam 3 horizon waktu. Jangka pendek dari tahun 0 sampai tahun kedua, lakukan inspeksi CCTV menyeluruh, identifikasi segmen rawan, dan perbaiki segera jika ditemukan kebocoran. Jangka menengah, yaitu dari tahun kedua sampai tahun kelima, kembangkan sistem informasi manajemen aset, SIM aset, yang mengintegrasikan data geoteknik dan hasil inspeksi. Terapkan pemeliharaan berkala berbasis kondisi dan pasang sensor penurunan tanah di titik-titik kritis. Jangka panjang mulai dari tahun ke-5 sampai tahun ke-20. Lakukan rehabilitasi menyeluruh pada segmen berisiko tinggi dengan desain adaptif iklim. Tingkatkan kapasitas sistem sesuai pertumbuhan penduduk dan integrasikan data iklim terkini dalam perencanaan. Kesimpulannya adalah jaringan sewerage Dili adalah aset strategik yang memerlukan manajemen profesional. Data dari 59 titik bor mengungkap zona tanah lunak berisiko tinggi. Perubahan iklim menambah kompleksitas dengan ancaman banjir dan kenaikan muka laut. Pendekatan manajemen aset yang sistematis dari inventarisasi, penilaian analisis risiko, pemeliharaan proaktif hingga SIM aset terintegrasi menjadi kunci keberhasilan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Ibu Tania atas bimbingannya dan rekan-rekan yang telah menyimak. Semoga kajian ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.